Materi yang akan kita bahas adalah mengenai kepemimpinan. Ada Asy Wulandari, Egy Togi, Farid Maulana, Imam Bahi, dan Rusidi Rasyid. Pertama, kita akan membahas mengenai pemimpin dan kepemimpinan itu sendiri. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab atas segala apapun yang terjadi dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang pemimpin tentang bagaimana menjalankan kepemimpinannya sehingga bawahan dapat bergerak sesuai dengan yang diinginkan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dalam pengertian luas, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok. Yang kedua, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota organisasi dalam banyak kegiatan. Ketiga, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok untuk ikut dengan permintaannya dengan rela atau tidak rela. Yang keempat, kemampuan seni atau art atau teknik untuk membentuk sekelompok orang dengan segala aktivitasnya, mengikuti dan mentaati segala keinginannya dalam mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. Dalam pengertian sempit, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu seseorang yang dengan komitmen penuh terhadap anggota kelompok dalam mencapai sebuah tujuan. Memimpin bukanlah apa yang hak dimiliki untuk berbuat semaunya dan mengeruk untung sebanyak-banyaknya. Perbedaan pemimpin dan manajer. Satu pemimpin berinovasi, tidak dapat dicetak, menumbuhkan kepercayaan, memiliki perspektif jangka panjang, berorientasi pada peluang-peluang masa depan, menciptakan dirinya sendiri, melakukan hal yang benar, mengembangkan, memfokuskan pada kepentingan publik, bertanya apa dan mengapa, menentang status quo. Sedangkan manajer mengelola, dapat dicetak, mengandalkan kontrol, berorientasi jangka pendek, berorientasi pada hasil, meniru, seperti tentara yang siap selalu diperintah, melakukan dengan benar, memelihara, memfokuskan pada sistem dan struktur, bertanya bagaimana dan kapan, menjalankan status quo. Berkaitan dengan bawahan, manajer memiliki bawahan yang biasanya disebut sebagai staf atau karyawan yang memiliki posisi formal dalam struktur hierarki organisasi. Bawahan atau karyawan menurut perintah-perintahnya karena takut dikenakan hukuman oleh manajer, sedangkan pemimpin atau leader memiliki bawahan yang biasanya disebut dengan pengikut. Bawahan atau pengikut menjalankan perintah dari pimpinan atau leader atas dasar kewibawaan pemimpin terhadap bawahan atau pengikutnya karena kecakapan dan kemampuan serta perlakuannya yang baik. Dalam struktur organisasi perusahaan, manajer berada di bawah pemimpin. Jika dibagi lebih rinci lagi, manajer memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda, tentunya tanggung jawabnya juga berbeda. Berikut tingkatan manajer. Yang pertama, manajer operasional. Manajer operasional adalah tingkatan manajer yang paling rendah dengan tugas untuk mengawasi dan juga memimpin karyawan. Manajer operasional inilah yang langsung berhadapan dengan karyawan secara langsung, contohnya seperti manajer pemasaran. Yang kedua yaitu manajer tingkat menengah. Manajer tingkat menengah memiliki tugas menjadi penghubung antara manajer operasional dengan top manajer. Contohnya manajer proyek, manajer perusahaan. 3 top manajer merupakan tingkatan manajer yang paling atas. Istilah yang sering dipakai seperti executive officer, chief executive officer atau CEO, dan lain-lain. Tugasnya adalah merencanakan strategi perusahaan. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai penggerak kelompok. Yang pertama, memperhatikan secara jelas dan logis posisi akan membantu orang dalam memahami cara pandang.
2. Mendengarkan setiap reaksi orang lain. Ketiga, melibatkan semua dalam diskusi dan menemukan alternatif tentang cara pandang kita. 4. Memecahkan perbedaan-perbedaan yang ada dengan argumen-argumen yang benar. 5. Tidak merubah pikiran hanya untuk menghindari konflik. 6. Tidak terpaku dengan pilihan situasi win-lose. Fungsi kepemimpinan yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri, selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksana rencana. Dengan adanya pengawasan, maka hambatan dapat segera diketemukan. Fungsi yang keempat adalah fungsi pengembangan loyalitas. Untuk mencapai fungsi ini, seorang pemimpin sendiri harus memberi teladan baik dalam pemikiran, kata-kata maupun tingkah laku sehari-hari, yang tidak pernah mengingkari dan menyeleweng dari loyalitas. Segala sesuatu tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang kelima, ada fungsi mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Yang keenam, ada fungsi memberi motivasi. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan kontinum. Gaya ini pertama kali dikembangkan oleh Tannenbaum dan Schmidt tahun 1975. Kedua ahli ini berpendapat bahwa terdapat dua bidang pengaruh yang ekstrim dalam gaya kepemimpinan seseorang, yaitu bidang pengaruh pimpinan dan bidang pengaruh kebebasan bawahan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan 3 dimensi. Gaya kepemimpinan ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu eksekutif. Gaya ini banyak memberikan perhatian pada tugas-tugas pekerjaan dan hubungan kerja. Yang kedua, ada pecinta pengembangan atau developer. Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap hubungan kerja, perhatian yang minimum terhadap tugas-tugas pekerjaan. Dan yang terakhir ada otoritas yang baik hati. Tipe kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan yang autokratis. Tipe kepemimpinan ini disebut juga dengan kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan ini, pimpinan bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Yang kedua ada kepemimpinan yang pseudo-demokratis. Tipe ini juga dikenal dengan demokratisme atau manipulatif demokratis. Pemimpin memperlihatkan kesan demokratis dalam kepemimpinannya namun sebenarnya bersifat autokratis. Yang ketiga ada kepemimpinan yang laissez-faire. Dalam tipe ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia memberikan bawahannya kebebasan dalam bertindak dan berekspresi. Lalu yang keempat ada kepemimpinan tradisional. Secara sederhana, kepemimpinan tradisional dapat diartikan sebagai suatu kepemimpinan yang lahir di tengah-tengah masyarakat yang baru tumbuh. Lalu yang kelima ada kepemimpinan demokratis. Pemimpin demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya, yang bersama-sama dengan kelompoknya berusaha dan bertanggung jawab tentang tercapainya tujuan bersama. Dan yang keenam ada kepemimpinan kolektif. Pengertian kolektif adalah bersama. Jadi, tipologi kepemimpinan yang kolektif bermakna bahwa kepemimpinan tidak dijalankan oleh orang seorang dalam kapasitas jabatan apa saja.
Teori kepemimpinan. Yang pertama, ada teori sifat. Teori sifat ini menekankan pada faktor genetik. Asumsi yang digunakan adalah bahwa keberhasilan seseorang pemimpin sangat ditentukan oleh sifat-sifat khusus yang dimilikinya yang melekat sejak lahir. Teori ini merupakan sebuah pandangan yang mengatakan bahwa seseorang dianggap, diposisikan, dan dipilih sebagai pemimpin berdasarkan sifat khusus yang dimiliki oleh individu tersebut. Makna dari sifat pemimpin. Yang pertama ada drive, berarti bahwa seorang pemimpin harus memiliki dorongan kuat dari dalam untuk selalu berkarya, berprestasi, dan melakukan hal terbaik. Yang kedua, ada motivasi memimpin. Seorang pemimpin harus selalu berusaha mendapatkan kekuatan agar mampu mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Yang ketiga, ada integritas, yaitu pemimpin harus memiliki prinsip perkataan sesuai perbuatan. Yang keempat, ada kecerdasan. Seorang pemimpin harus mampu mengumpulkan, menyatukan, dan menafsirkan banyak informasi. Yang kelima, ada pengetahuan bisnis, yaitu pemimpin harus punya pemahaman yang baik tentang bisnis serta lingkungan bisnis. Yang keenam, ada fleksibilitas, yaitu seorang pemimpin harus fleksibel, luas, dan tidak kaku, namun tetap harus memiliki ketegasan. Yang terakhir, ada kepercayaan diri. Seorang pemimpin harus yakin bahwa keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya akan membuatnya mampu mengantarkan organisasi pada pencapaian tujuan. Teori kepemimpinan yang kedua adalah teori perilaku. Teori perilaku memandang kesuksesan seorang pemimpin dilihat dari apa yang mereka lakukan. Teori ini meyakini bahwa keefektifan kepemimpinan dalam mencapai tujuan organisasi sangat ditentukan oleh perilaku atau cara bertindak dari seorang pemimpin. Beberapa macam studi teori perilaku, yaitu yang pertama ada studi Universitas Negeri Ohio. Penelitian yang dilakukan oleh Ohio State University mengindikasi bahwa perilaku pimpinan didasarkan pada dua dimensi, yaitu yang pertama, pertimbangan atau consideration. Pemimpin ini biasanya sensitif akan perasaan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, ada struktur awal atau initiating structure. Pemimpin yang memberi perhatian pada persyaratan pekerjaan dan memacu karyawan untuk memaksimalkan kapasitas kerja. Yang kedua, ada studi Universitas Michigan. Studi yang dilakukan Universitas Michigan ini menemukan dua bentuk perilaku kepemimpinan, yakni yang pertama, perilaku pemimpin yang berorientasi karyawan, yakni menekankan pada hubungan antar pribadi. Yang kedua, pemimpin yang berorientasi tugas, yakni menekankan pada aspek teknis dari tugas atau pekerjaan. Beberapa macam studi teori perilaku, yaitu yang pertama ada teori kepemimpinan managerial grid. Gaya kepemimpinan ini lebih menekankan pada pendekatan dua aspek, yaitu aspek produksi di satu pihak dan orang-orang di pihak lain. Yang kedua ada teori Getzels dan Guba. Mereka mengemukakan dua kategori perilaku. Yang pertama ialah perilaku kepemimpinan yang bergaya normatif dengan dimensi nomotetis yang meliputi usahanya untuk memenuhi tuntutan organisasi. Yang kedua ialah perilaku kepemimpinan yang bergaya personal yang disebut dimensi ideografis, yaitu pemimpin mengutamakan kebutuhan dan ekspektasi anggota organisasinya. Tetapi teori perilaku ini juga dianggap belum tepat karena belum memperhitungkan faktor situasi yang kemungkinan dihadapi dalam organisasi. Teori kepemimpinan selanjutnya ada teori situasional. Teori situasional pada dasarnya menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan sangat tergantung pada situasi yang dihadapi. Hal ini sekaligus berarti bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang cocok untuk berbagai situasi yang berbeda. Macam-macam teori situasional, yaitu yang pertama, model kontingensi Fiedler.
Model ini menjelaskan gaya kepemimpinan yang terbaik bergantung pada 3 kontrol situasional, yaitu yang pertama, hubungan pemimpin anggota terkait dengan tingkat kepercayaan bawahan terhadap bawahan. Yang kedua, struktur tugas merujuk pada kejelasan atau ambiguitas dari prosedur-prosedur kerja. Yang ketiga, kekuatan posisi terkait seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Yang kedua, ada teori harapan tujuan atau path goal theory. Teori kepemimpinan yang menjelaskan bagaimana perilaku pemimpin yang akan mempengaruhi bagaimana persepsi karyawan tentang harapan antara usaha yang mereka lakukan dengan tujuan. Ada 4 perilaku pemimpin menurut teori ini, yakni yang pertama, kepemimpinan yang mendukung. Yang kedua, kepemimpinan direktif. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Yang keempat, kepemimpinan berorientasi prestasi. Teori kepemimpinan yang keempat ada teori implisit. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan tergantung pada persepsi dari para pengikutnya terhadap perilaku aktual dan karakteristik dari orang-orang yang menyebut dirinya pemimpin. Kepemimpinan yang terakhir ada teori karismatik. Teori karismatik melihat pemimpin sebagai simbol, komunikasi nonverbal, visi, kemampuan menginspirasi, kepercayaan diri, dan kemampuan persuasif yang luar biasa yang dapat mempengaruhi para pengikutnya. Pemimpin karismatik dapat mempengaruhi pengikutnya ketika mereka mampu menyampaikan visi yang menarik, mengkomunikasikan harapan dan kinerja yang tinggi, dan mengemukakan keyakinan bahwa pengikutnya mampu mewujudkan harapan tersebut. Studi kasus. Soeharto merupakan presiden kedua Indonesia yang memiliki masa jabatan terlama dimulai dari tahun 1966 hingga 1998. Soeharto memulai karirnya dengan menjadi tentara KNIL dan terus melanjutkan karirnya hingga ia ditunjuk untuk menjadi presiden melalui hasil pemilu. Saat menjadi presiden, ia dikenal dengan keotoriterannya dalam memimpin bangsa Indonesia. Salah satu contoh yang paling terkenal yaitu Petrus atau penembak misterius. Analisis peristiwa ini termasuk dalam golongan kasus pelanggaran hak asasi manusia karena telah mengadili seseorang tanpa melalui proses hukum. Penyebab utama Petrus adalah kuatnya rezim pemerintahan Soeharto. Langkah yang dilakukan dalam Petrus adalah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan seperti preman, pencuri, dan lain-lain. Operasi ini rencananya akan dilakukan bulan Maret 1983 oleh Komandan Garnison Yogyakarta, yaitu Letkol M. Hasbi. Namun setelah berita ini tersebar, beberapa penjahat menyerahkan diri dan beberapa ditembak. Ada yang melarikan diri dan yang lainnya berhenti melakukan kejahatan. Nah, karena taktik ini berhasil, Soeharto tetap tidak mengakui bahwa aksi pembunuhan dan fakta mengenai Petrus yang sudah terjadi itu dilakukan oleh militer. Bagi Soeharto, para pelaku kejahatan yang melawan harus ditembak. Namun setelah terjadi banyak pro dan kontra, pendapat serta mendapat tekanan dari internasional, operasi ini akhirnya berakhir pada 1985. Kesimpulan, Soeharto menjalankan kepemimpinannya dengan otoriter seperti Petrus, walaupun sangat efektif, namun tindakan ini termasuk dalam golongan kasus pelanggaran hak asasi manusia karena telah mengadili seseorang tanpa melalui proses hukum. Soeharto termasuk ke dalam kepemimpinan visioner karena mampu menciptakan dan mengartikulasikan suatu visi yang dapat dipercaya walaupun dengan caranya yang terbilang kotor. Pertanyaan nomor pertama, bagaimana cara Soeharto untuk menekan tingkat kejahatan pada masa kepemimpinannya? Yaitu dengan cara menjalankan operasi seperti Petrus hingga para pelaku kejahatan menyerahkan diri, beberapa ditembak, dan ada yang melarikan diri. Nomor 2, bagaimana sikap Soeharto saat operasi ini dijalankan? Operasi Petrus ini dilakukan atas izin Soeharto, jadi ia tetap mendukung kebijakan yang ia buat. Dalam autobiografinya, yaitu Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Soeharto beralasan bahwa Petrus sebagai usaha mencegah kejahatan seefektif mungkin dengan harapan menimbulkan efek jerah.